Man si Ahmad?
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah al-an sanwasil darsana Syirah al-Munirah ma ustadina Ustaz Abu Isa Marwan Habibullah taala. Ila ustadina falyatafadhal mashkura. Jazakumullah khairan Pak Muji wa al-ikhwan kullukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, ahlul bait, dan kepada orang-orang yang mengikuti ajaran mereka dengan baik dan benar. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk melakukan perintah, mengerjakan amalan-amalan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an kepada orang-orang penghuni neraka ketika mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, jika mereka diberikan kesempatan sekali lagi, mereka akan berbuat baik, mengerjakan amalan-amalan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkara fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberikan kepadamu umur yang dengan umur itu kamu bisa berpikir, kamu bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa kemarin tidak melakukan kebaikan-kebaikan? Nah, sebelum datang penyesalan-penyesalan seperti itu, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua untuk menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu perintah kepada kaum muslimin adalah menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya fardu atau wajib bagi setiap muslim. Baik ya ikhwan. Dalam menuntut ilmu kali ini kita akan membahas tentang sejarah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Untuk kita ambil hikmah-hikmah dari perjalanan beliau, untuk kita tiru bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia ini. Baik, aina wasalna ya ikhwan? Di mana kemarin kita berhenti? Kemarin sebenarnya sampai sini Ustaz. Cuman kayaknya udah mau habis nih pelajarannya. Kita ulang dari awal, dari mulai istri Nabi Ustaz. Pelajaran udah mau habis? Udah mau habis Ustaz. Tinggal 3 lembar lagi. Masya Allah. Berapa pertemuan lagi Pak?
Sekarang baru pertemuan ke-9, Ustaz. Masih setengah. Setengah. Jadi 18 pertemuan ya. Baik. Udah biarin dulu. Alhamdulillah. Disenal dulu. Baik. Terakhir halaman 26, Ustaz. Halaman 26. Terakhir halaman 26. Sekarang sebenarnya kemarin kita sampai kepada halaman 21. Cuman mungkin diulang dari ini ya, dari yang istri Nabi ini, Ustaz. Keterangan Nabi yang pertama. Bapak Dan sini. طيب ذكر المصنف وفقه الله مسألة من مهمات السيرة وهي معرفة أزواجه. طيب kita ulang. Rashid bin Bekasi. Nah, Ustaz, bismillah. Mau diulang dari mana, Ustaz? Ini dari sini nih. Dari situ. Qala syarih. Nah, bismillah. Qala syarihu waffaqahu Allah ta'ala dzakara al-musannifu waffaqahu Allah mas'alatan ukhra min muhimmatin as-sirah wa hiya ma'rifatu azwajihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Afwan, itu suaranya minan nasi allati ittakhaduhunna azwajan dunal mamlukati allawati wati'ahunna bimulkil yamin. Fadzakara واصل فذكر أزواجه في قوله أزواجه بعد خديج عشرة فخديجة رضي الله عنها وهي بنت خويلد هي المقدمة من نسائه واختصت خديجة رضي الله عنها عن بقية نسائه بخصائص. نعم. أولها يكفي يا شيخ، يكفي. أحسن. نعم. قال الشارح وفقه الله تعالى. قال الشارح وفقه الله تعالى. Berkata Al-Imam Al-Utsaimin, Syekh Al-Utsaimin yang menjelaskan syarah Munirah ini, beliau berkata, ذكر المصنف وفقه الله مسألة أخرى من مهمات السيرة وهي معرفة أزواجه صلى الله عليه وسلم من النساء اللواتي اتخذهن أزواجا دون المملوكات اللواتي وطئهن بملك اليمين. طيب. Berkata Syekh Al-Utsaimin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada beliau, bahwasanya beliau menyebutkan masalah-masalah yang penting di dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi buku sirah kita ini memang sangat ringkas sekali dan dia hanya menyebutkan sebagian kejadian. Jadi buku sirah yang di tangan kita ini tidak menyebutkan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal sampai akhir, tapi hanya sebagian, cuplikan-cuplikan saja. Cuplikan-cuplikan saja. Jadi kalau seandainya ada buku, maka dia ringkasan, tidak semuanya. Nah, dan termasuk yang disampaikan oleh ulama kita Al-Utsaimin rahimahullah hafizahullah taala,
menjelaskan tentang istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi termasuk yang penting juga yaitu mengetahui istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ketika ditanya, ya fulan, sebutkan 3 nama istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kurang penting Ustaz lah. Masalah istri-istri Nabi itu masalah yang sangat penting sekali, sehingga Syekh Al-Utsaimin menyebutkannya di buku sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang penting adalah mengetahui istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang kalau di masyarakat kita banyak yang tidak tahu tentang istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu sangat penting sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Seorang nabi itu harus dikedepankan kepentingannya daripada kaum muslimin. Dan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ibu bagi mereka. Istri-istri Nabi adalah ibu bagi mereka. Jadi istri-istri Nabi Muhammad adalah ibu kaum muslimin, ibu kaum mukminin. Makanya kita ketika menyebut istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lupa kita menyebut Ummul Mukminin, Ummul Mukminin Aisyah, Ummul Mukminin Hafsah, ibu kaum mukminin Aisyah, ibu kaum mukminin Hafsah, ibu kaum mukminin Zainab. Baik. Jadi istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ibu bagi kita. Allawati ittakhadhahunna azwajan, yang wanita-wanita yang dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau wanita yang dinikahi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunal mamlukat, selain budak. Nah, jadi bukan budak, tapi dia istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan budak. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya ketika kita mempelajari sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menemukan ada dia namanya, ini adalah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah budak-budak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi istrinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mendatangi budaknya, karena memang mendatangi budak itu hukumnya halal di dalam agama Islam. Mendatangi budak hukumnya halal di dalam agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au ma malakat aymanuhun," datangilah istrimu, atau "au ma malakat aymanun," atau budak-budak wanita yang kamu miliki, maka itu halal bagimu. Baik. Jadi yang disebut Ummul Mukminin itu istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan budak. Walaupun di antara budak-budak Nabi Muhammad ada yang melahirkan anak. Nah, di antara budak-budak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang melahirkan anak. Jadi anak-anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang dari istrinya, ada pula yang dari budaknya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini disebut dunal mamlukat, bukan budak. Allawati wati'ahunna bimulkil yamin, yang memang ada budak tersebut didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan status budak wanita yang halal. Budak wanita yang halal. Nah, jadi itu penting. Anak-anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang dari istrinya, ada pula yang dari budaknya. فذكر أزواجه في قوله أزواجه بعد خديج 10. Dan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ba'da Khadij, istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
ada 10 ba'da Khadijah, setelah Khadijah. Setelah Khadijah maka istri Nabi SAW 10. Artinya apa? Ketika Khadijah, Rasulullah SAW tidak memadunya. Tapi setelah Khadijah, Rasulullah SAW memadu istrinya 10 orang. Wallahu a'lam. Fa Khadijah radhiyallahu anha wa hiya bintu Khuwailid hiya al-muqaddimatu min nisa'ihi. Dan Khadijah bintul Khuwailid adalah istri yang pertama bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah. Baik, tafadhal yaqra ghairuhu. Man yaqra? Tafadhal Ahmad Sutisna. Naam Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Sutis. Naam Ustaz. Tafadhal ya. واختصت خديجة رضي الله عنها عن بقية النساء بخصائص أولها أنها أول أزواجه وثانيها أنه لم يجمع معها أخرى ولم يتزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حياتها وثالثها أنها أم أكثر والده فأكثر ولد النبي صلى الله عليه وسلم كان من خديجة. ممتاز. ورابعها أنها أول من آمن به من نسائه. وخامسها أنها أعظم نسائه في القيام بنصرته بالنفس والمال. والسادسها أنها اختصت بإلقاء الله عز وجل عليها السلام فأقرأها جبريل سلام الله عز وجل. وسابعها أنها أم أكبر أولاده صلى الله عليه وسلم وبه يكنى فهي أم القاسم. وثامنها أنها بشرت ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. Mumtaz, ahsant. Jadi kita telah jelaskan tadi bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha adalah istri pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengetahui Aisyah adalah afwan. Ahsan, jazakallahu khairan ya akhi. Khadijah adalah istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam cemburu kepada Khadijah. Walaupun Khadijah radhiyallahu anha telah wafat. Bahkan pernah terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Khadijah, maka Aisyah radhiyallahu anha cemburu dan berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sebut-sebut Khadijah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan kepadamu istri yang lebih baik dari Khadijah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berubah parasnya dan serius mengatakan, "Demi Allah,
Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menggantikan Khadijah dengan wanita yang lebih baik darinya. Masya Allah. Benar-benar keutamaan Khadijah daripada istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Nah, di sini kita akan bahas tentang keutamaan Khadijah di atas istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain. واختصت خديجة رضي الله عنها عن بقية نسائه بخصائص. Sesungguhnya Khadijah memiliki keunggulan dari istri-istri Nabi yang lain dengan beberapa keunggulan. Yang pertama, annaha awwalu azwajihi. Bahwasanya Khadijah adalah istri yang pertama. Seperti kemarin telah kita bahas bahwasanya istri pertama sangat sesuatu bagi seseorang. Cinta pertama sangat spesial bagi manusia. Rumah pertama sangat melekat di hatinya. Kampung manusia sangat memiliki tempat yang khusus di dalam hati manusia. Makanya banyak syair-syair Arab mengatakan naqtil fuadaka haythu syi'ta minal hawa mal hubbu illa lil habibil awwali wa kam manzilin fil ardi ya'lafuhu al fata fahaninuhu abadan li awwali manzili. Cintailah sesukamu orang-orang di dunia ini, akan tapi pasti cinta sejatimu adalah cinta pertamamu. Dan berapapun sering kamu berpindah-pindah rumah dari rumah satu ke rumah yang lainnya, dari rumah ini ke rumah selanjutnya, tapi ingat, fahaninu abadan li awwali manzil. Pasti tempat yang sangat terkesan baginya adalah tempat pertamanya, rumah pertamanya. Nah, ini tentang istri pertama. Di bahwasanya Khadijah radhiyallahu anha adalah istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, keunggulan atau kekhususan, kelebihan Khadijah dibandingkan istri Nabi yang lain adalah annahu lam yajma' ma'aha ukhra falam yatazawwaj 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hayatiha. Nah, ini keunggulan juga bahwasanya Khadijah tidak pernah dimadu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dimadu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yatazawwaj 'alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatiha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikah selama Khadijah bintul Khuwailid berada di samping, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Khadijah wafat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak istri. Bahkan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 atau 10. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam 10. Semuanya dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Khadijah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya satu saja ketika Khadijah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keunggulan ketiga, annaha ummu aktsari waladihi, fa aktsar waladin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana min Khadijah. Salah satu keunggulan Khadijah adalah rata-rata bahkan hampir semua anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan oleh Khadijah. Fa aktsar waladin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Khadijah. Hampir semua anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari Khadijah, dan ini termasuk keunggulan. Pernah juga kejadian ketika Aisyah sembur kepada Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan kenapa
Karena Khadijah ini memang yang terbaik, yang terbaik di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah jelaskan kepada Aisyah, kalian tidak memberikanku anak, sementara Khadijah memberikanku anak. Nah, Rasul jelaskan ini kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi wajar ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut-nyebut nama Khadijah, walaupun Khadijah telah wafat, akan tapi benih-benih cinta masih ada bersama Khadijah. Salah satunya sampai sekarang, sampai Rasulullah wafat. Bahkan cucu-cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husain dan keturunan Rasulullah SAW semuanya dari siapa? Dari Khadijah. Masya Allah, berkah sekali Khadijah radhiyallahu anha bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah adalah anak Khadijah radhiyallahu anha. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dianugerahkan, dikaruniai Hasan dan Husain. Kemudian Hasan dan Husain dikaruniai cucu-cucu sampai zaman sekarang. Dan itu semuanya anak keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Khadijah, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, masya Allah. Baik. Kemudian warabi'uha annaha awwal man amana bihi minan nisa. Khadijah adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Manusia yang pertama kali masuk Islam. Baik. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dakwahnya, membutuhkan pertolongan, maka Khadijah yang pertama, di barisan pertama yang menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah yang pertama, di barisan pertama yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah yang pertama, di barisan pertama yang meyakini kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat orang-orang lain menghina Rasulullah, di saat orang-orang lain memusuhi Rasulullah, di saat yang lain membodoh-bodohi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah datang membela segenap jiwa raganya, berdiri di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ya ikhwan, sampai-sampai Khadijah adalah simbol pembelaan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Abu Talib. Abu Talib dan Khadijah benar-benar membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya Abu Talib tidak beriman kepada Rasulullah SAW, tapi Khadijah pembela Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan Abu Talib, kemudian beberapa bulan setelahnya Allah wafatkan pula Khadijah bintul Khuwailid. Masya Allah. Itu hari benar-benar gelap. Benar-benar sulit sekali untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua pembelanya wafat sekaligus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih. Saking sedihnya, sejarah Islam, dunia Islam menamai tahun tersebut tahun yang Rasulullah bersedih karena wafatnya Abu Talib dan Khadijah, dan Rasulullah sangat bersedih, maka tahun tersebut dinamai kaum muslimin, dinamai umat Islam, dinamai masyarakat Islam sebagai Amul Huzni, tahun penuh duka cita, tahun penuh duka cita, tahun penuh dengan kesedihan. Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala langsung menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sahabatnya yang menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kaum muslimin, bukan manusia-manusia lain. Allah Subhanahu Wa Taala langsung yang menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah menghibur? Bagaimana hiburan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kamera Ustaz. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala ajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke langit, jalan ke langit. Al-Isra wal Mi'raj. Pertama pergi ke Palestina,
kemudian dari Filistin bertemu dengan para nabi, kemudian mengimami salat dan makmumnya semuanya para nabi. Kemudian dari Filistin, dari Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW diangkat ke langit, ke Sidratul Muntaha, bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malaikat Jibril, melihat surga dan neraka, melihat kehidupan yang ada di langit, melihat para malaikat, melihat para nabi, dan menerima wahyu, menerima perintah tentang wajibnya salat kepada kaum muslimin. Masya Allah. Disinilah Rasulullah SAW agak sedikit reda kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, itu Khadijah ya ikhwan. Taib. Selanjutnya, wa khamis wa anna a'zam nisa fil qiyam bi nusratihi bin nafs wal mal. Seperti yang kita jelaskan bahwasanya Khadijah adalah wanita istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat berkorban jiwa raga membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan Khadijah adalah istri yang paling membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri terdepan dalam masalah, dalam urusan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW mendapat wahyu pertama, didatang malaikat Jibril, wahai Muhammad, iqra, Muhammad baca. Nabi Muhammad gak paham, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Maka malaikat Jibril pun mendekap Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun sampai sesak nafasnya, nggak bisa bernafas. Nabi Muhammad pun ketakutan. Muhammad iqra, Muhammad baca. Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Dibekap lagi. Kemudian diulangi lagi sampai 3 kali. Barulah malaikat Jibril mengatakan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian ketika mendapat wahyu pertama, Nabi Muhammad ketakutan, berlari pulang ke rumahnya, bertemu dengan istrinya sekaligus sebagai kakak yang menenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang umurnya Khadijah jauh lebih tua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan, ya Muhammad, jangan takut, tenang Muhammad. Diademkan, ditenangkan oleh Khadijah bintul Khuwailid. Nah, jadi yang kelima adalah bahwasanya Khadijah istri yang terdepan dalam masalah membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasadisuha, yang keenam, anna ikhtussat bi ilqa'illah azza wa jalla alaihi salam fa aqra'aha Jibril salamallahu azza wa jalla. Nah, Khadijah termasuk salah satu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Subhanahu Wa Taala kirim salam kepadanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kirim salam, Jibril alaihissalam menyampaikan salam dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad untuk Khadijah bintil Khuwailid. Nah, walaupun ini bukan hanya untuk Khadijah saja, Aisyah juga seperti itu. Aisyah radhiyallahu anha disampaikan salam dari Allah Subhanahu Wa Taala, disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian wasabi'uha, yang ketujuh, annaha ummu akbari auladihi sallallahu alaihi wasallam wa bihi yukna fa hiya ummul qasim. Nah, seperti yang telah kita jelaskan tadi bahwasanya semua anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali satu, kecuali Ibrahim, semua anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah
dilahirkan oleh Khadijah binti Khuwailid. Dan anak yang paling besar bernama Qasim. Anak paling besar bernama Qasim. Makanya Khadijah kunyahnya Ummul Qasim. Dan Rasulullah SAW juga kunyahnya Abul Qasim. Kunyahnya Abul Qasim. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya dia memilih kunyah Abul Qasim, kan ada Abu Abdullah, ada lagi Abu Ibrahim, ada lagi Qasim, anak Rasulullah laki-laki 3, Qasim, Abdullah sama Ibrahim. Di antara 3 ini Rasulullah ingin disandingkan ke namanya adalah Qasim. Jadi Rasulullah Muhammad Abul Qasim. Kenapa? Artinya Rasulullah SAW sangat mencintai Qasim. Jadi kalau kita misalnya Abu Isa, artinya anak yang dikunyahnya itu memiliki tempat tersendiri di dalam hatinya, tempat yang khusus di dalam hatinya. Abul Qasim berarti Rasulullah SAW sangat mencintai Qasim. Anak pertamanya, seperti yang kita katakan, karena dia anak pertama. Anak pertama itu punya rasa tersendiri. Cinta pertama harus punya rasa tersendiri. Anak pertama punya rasa tersendiri, Abul Qasim. Makanya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in ketika mengajarkan sunnah Rasulullah SAW ditanya, siapa mengajarkan ini? Siapa mengajarkan ini? Maka para sahabat mengatakan, sunnatu Abul Qasim. Sunnatu Abul Qasim. Ini adalah ajarannya Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kunyah Nabi ketika ditanya ditanya sebutkan kunyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kunyah Nabi Muhammad adalah Abul Qasim. Sebutkan kunyahnya Ali bin Abi Thalib. Kunyah Ali bin Abi Thalib Abul Hasan. Kunyahnya Ali bin Abi Thalib Abul Hasan. Karena Hasan anak pertama Ali bin Abi Thalib. Kunyahnya Nabi Muhammad SAW Abul Qasim. Kunyahnya Umar bin Khattab apa? Kunyahnya Umar bin Khattab apa ya kawan? Ayo, ada yang tahu di antara ikhwan? Abu Hafsin. Mana? Abu Hafsin, Ustaz. Abu Hafsin. Abu Hafs. Siapa Hafs? Siapa Hafs? Singa mungkin. Kenapa Abu Hafs? Hafs ini siapa? Apakah Hafs ini termasuk anak Umar? Ada yang tahu? Pernah dijelasin itu. Hah? Mungkin karena Umar bin Khattab kunyahnya benar Abu Hafs. Di dalam hadis Arba'in ada itu, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs. Abu Hafs. Terus siapa sih Hafs? Hafs ini anak Umar. Anak Umar bin Khattab. Namanya adalah Hafsah. Masya Allah. Ini ada anak Umar sekaligus istri Nabi. Masya Allah. Nah, Hafs ini anak Umar. Namanya Hafsah. Dan Hafsah adalah istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu ya ikhwan. Ketika ada dua orang yang saling sahabat setia mencintai, untuk mengkokohkan persahabatannya maka dinikahi anaknya kepada sahabatnya, anaknya kepada sahabatnya. Itu yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Umar bin Khattab, Umar bin Khattab sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Umar bin Khattab tawarkan anaknya kepada Umar bin Khattab. Atau Rasulullah SAW ingin menikahi anaknya Umar bin Khattab. Kalau antum tahu cerita bagaimana Rasulullah SAW menikahi Hafsah
sangat-sangat menginspirasi dan sangat indah akhlak-akhlak para sahabat satu dengan yang lainnya. Nah, jadi kenapa namanya Hafsah? Kenapa dia Abu Hafs? Karena Hafsah termasuk anak yang sangat dicintai Umar bin Khattab. Kenapa dicintai Umar? Tentu karena dengan Hafsah lah Umar bin Khattab punya kekerabatan ipar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Hafsah ini sangat dicintai Umar bin Khattab sehingga jadilah kunyahnya Abu Hafs. Baik. Yang kedelapan, annaha busyirat bi baitin fil jannah la sakhaba fihi wala nasab. Bahwasanya Khadijah radhiyallahu anha termasuk istri yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi la sakhaba fihi wala nasab, yang di dalamnya tidak ada kesulitan dan di dalamnya tidak ada keributan. Jadi Khadijah termasuk orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga semua istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga akan bertemu bersatu kembali kepada Rasulullah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Istri di dunia dan istri pula di surga kelak. Nah, baik. Jadi itu tadi 8 keunggulan Khadijah bintul Khuwailid atas istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in semuanya insya Allah adalah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Dan walaupun derajat para sahabat itu bertingkat-tingkat, ada yang 4 paling dicintai, ada yang 6 paling dicintai, ada yang 10 yang dijamin masuk surga, kemudian ada yang dijamin surga ketika Bai'atur Ridwan, perjanjian Sulhul Hudaybiyah, Bai'at Ridwan. Kemudian ada yang dijanjikan surga ketika perang Uhud, perang Badar dan lain sebagainya. Insya Allah para sahabat adalah generasi umat ini yang terbaik. Generasi umat ini yang terbaik. Dan itu pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah generasiku, generasi para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelahnya, thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelahnya. Makanya itu kita wajib mengikuti cara-cara beragamanya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Baik ya ikhwan. Tafadhal iqra wa dzakara wa dzikruha huna bismi Khadijin wa aslu ismiha Khadijah. Baik, tafadhal. Tafadhal Imam Hafid. Baik. Bismillah. Wa dzakaraha huna bismin Khadijin wa aslu ismiha Khadijatu. Wa mithluhu qawluhu ba'du thumma Aishu. Asluha Aisyatu wa hadha yusamma tarkhiman. Naam. Wa hadafu akhiril munada qala Ibnu Malikin fil alfiyatihi tarkhiman ihdhif akhiran munada kaya su'a fi man da'a su'ada. Mumtaz. Wa aslu babihi al munada thumma tuwassi'u fi istimalihi fi ghairihi wala siyama fin nadhamil ilmi. Mumtaz, ahsan. Thumma dzakara zawjan thaniyatan min azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya Saudatu bintu Zam'ata radhiyallahu anha. Ahsan, barakallahu fiik ya akhi. Wa fi barakallahu. Baik.
Wa dzikruha huna bismi Khadij. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa ini disebut wa azwajuhu ba'da Khadijin asyara, Khadij. Saya bingung, Ustaz. Apa ini Khadij? Pertama saya kira ini makna awalnya saya kira ini bahasa Arab, Khadij. Saya cari-cari Khadij, kok nggak paham saya artinya, Ustaz. Apa ini Khadij? Oh, ternyata itu Khadijah. Ternyata Khadijah. Itu pertanyaan pertama telah terjawab. Jadi kita kira Khadij ini kata di dalam bahasa Arab, di dalam syair ini. Ternyata Khadij bukan kata, tapi dia adalah nama. Nah, dia bukan kata, tapi dia adalah nama. Nah, pertanyaan kedua, Ustaz, kenapa disebut Khadij? Bukankah dia namanya Khadijah? Nah, di sini kita bahas. Wa dzikruha huna bismi Khadij. Nah, penulisnya di sini menulisnya Khadij, tidak Khadijah. Apakah ini salah penulis atau salah pencetak buku atau ada makna tersembunyi di dalamnya? Wa aslu ismiha Khadijah. Nah, ini dijelaskan. Walaupun nama aslinya, nama lengkapnya adalah Khadijah. Nah, ini sama seperti wa misluhu qawluhu, ini sama seperti summa Aish. Begitu juga Aish. Nah, jadi Aisyah juga. Tidak ditulis Aisyah tapi Aish. Saya kira artinya hidup, Ustaz. Aisyah ya Aisyu Aish. Tapi ternyata Aish ini bukan kata, dia adalah nama istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Aisyah. Asluha Aisyah. Asal katanya adalah Aisyah. Rasulullah SAW juga sering memanggil Aisyah dengan ya Aish. Wah ya Aish. Rasulullah SAW memanggil Aisyah dengan sebutan Aish. Berarti ini bukan kesalahan, bukan salah penulis, bukan pula salah pencetak, tapi di situ ada makna tersendiri. Itu dalam bahasa Arab seperti itu. Aish. Namanya Aisyah dipanggil Aish. Namanya Khadijah dipanggil ya Khadij. Nah, itu pembahasannya apa? Pembahasan hadza yusamma tarkhiman. Ini pembahasannya pembahasan tarkhim. Bagi mereka yang membahas bahasa Arab secara mendalam, pasti ada pembahasan at-tarkhim. At-tarkhim itu adalah menyingkat nama seseorang, menyingkat nama seseorang. Wa huwa hadzu akhiril munada. Wa huwa hadzu akhiril munada. Dan dia adalah cara menyingkat nama orang dalam bahasa Arab apa? Cara menyingkat nama orang dalam bahasa Arab itu dengan menghapus huruf terakhirnya. Dengan menghapus huruf terakhirnya. Jadi kalau Aisyah dipanggil ya Aisyu atau ya Aisyah. Khadijah, ya Khadiju atau ya Khadijah. Fatimah, ya Fatimu atau ya Fatimah. Gitu. Itu singkatan. Kalau di Indonesia gimana singkatan ya, kawan? Gimana cara menyingkat nama di Indonesia, di bahasa Indonesia? Jadi kita bandingkan ini antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Jadi di Arab ada namanya tarkhim, menyingkat. Nah, di Indonesia ada nggak? Pernah kejadian soalnya di pesantren sana ketika anak pesantren dimarahi, jangan singkat-singkat. Itu namanya bagus sekali singkat-singkat. Gitu. Misalnya namanya Hanif. Kita panggil Nif, tahan ya Nif, tahan. Sini Nif, marah abinya. Jangan disingkat-singkat. Sudah sampai capek saya cari nama yang bagus. Hanif kok panggil Nif. Zolim antum ini. Padahal itu cara menyingkat di dalam bahasa Allah alam. Apakah ini sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia atau ini hanya uruf, hanya kebiasaan orang Indonesia? Allah alam. Tapi itu cara Indonesia seperti itu. Nah, jadi kalau Arab itu dia yang dihapus apa? Huruf akhirnya. Kalau Hanif gimana dalam bahasa Arab disingkat jadi
Gimana? Jadi Hani. Ya Hani. 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 Nah, dia hilangkan huruf akhirnya. Kalau Khalid jadi Khali atau Khalu. Ya Khalu. Ya Khali. Nah, itu orang-orang seperti itu. Tapi kalau di Indonesia nama Khalid disingkat jadi Lintas. nah, kalau di Indonesia yang dihapus apa? Yang dihapus Depannya. depannya. Jadi kalau di Saudi atau bahasa Arab dihapus yang di belakangnya. Kalau di Indonesia dihapus depannya. Ada Khalid. Lid. Kalau di Hanif, Nib. Nih. Kalau Marwan, Wan. Nah, di Indonesia Wan. Kalau di Arab beda, bukan Wan. Ya Maru. Marwan jadi ya Maru. Atau ya Marwa. Atau Maru. Gitu. Nah, itu perbandingan antara cara memanggil di bahasa Arab dan cara memanggil di bahasa Indonesia. Atau kebiasaan orang-orang Indonesia. وهذا ترخيما يحذف آخر المنادى كيسوع في من دعا سعادا. Ini ditulis di kitab Alfiyah bin Malik. Alfiyah bin Malik ini termasuk kitab nahwu yang paling tua, yang paling disegani, yang pembahasannya sangat dalam sekali. Alfiyah bin Malik. Sampai-sampai termasuk apa namanya? Udah jadi simbol keunggulan pesantren di tempat-tempat tertentu itu Alfiyah. Ya, jadi jangan macam-macam, ini anak Alfiyah ini. Ini sudah hafal Alfiyah dia ini gitu. Jadi artinya apa? Dia sudah hafal Alfiyah, artinya dia sudah menguasai Arab dengan dalam-dalamnya, rinci-rincinya. Sudah hafal Alfiyah ini gitu. Kadang saya lucu juga, unik. Artinya kalau pesantren itu biasanya yang identik agama Islam kan, Jadi kalau seharusnya ini sudah hafal Sahih Bukhari, ini sudah hafal Sahih Muslim, ini sudah hafal Al-Quran. Tapi kalau dulu ini sudah hafal Alfiyah ini. Jadi di sebagian tempat itu sudah jadi simbol keunggulan ya. Sudah hafal Alfiyah ini, jangan macam-macam tuh. Bahkan zaman dulu juga orang-orang preman itu takut ketika murid-muridnya, santrinya memegang Alfiyah. Karena zaman dulu murid itu dikenal sakti gitu ya, dikenal sakti. Jadi preman-preman itu takut. Wallahu alam. Nah, ini Alfiyah ya ikhwan. Yang jadi simbol keunggulan itu ini Alfiyah. Ini yang kita bahas, Alfiyah. Dan ditulis di dalam Alfiyah tersebut, Alfiyah bin Malik yang membahas bahasa dalam bahasa Arab disebut tarkhiman yahdhif akhir al-munada. Kalau ingin tarkhim, maka hapuslah huruf terakhir dari nama tersebut. Contohnya kayak su'a fi man da'a su'ada. Jadi contohnya jika kamu punya teman namanya Su'ad, maka boleh kamu panggil ya Su'a. Ya Su'a. Nah, itu tarkhim, itu cara menyingkat nama di dalam bahasa Arab. Wa aslu babihil munada. Nah, itu pembahasan munada panggilan ya. Al-munada. Bab munada. Summa tuwassa' fi isti'mali fi ghairihi. Kemudian jadi itu beliau katakan ini bab munada, panggilan, manggil. Khadij. Jadi kapan kita boleh memotong Khadijah jadi Khadij? Ketika kita manggil ya Khadijah. Boleh kita panggil ya Khadiju, boleh kita singkat ketika kita ingin memanggilnya. Jadi kata para penulis di sini, seharusnya asalnya
singkatan itu dipakai ketika kita memanggil saja. Tapi tuwassa' fi isti'mali fi'il. Tapi para ulama meluaskan pemakaiannya sehingga dalam syair juga dipakai. Dalam syair juga dipakai penyingkatan tersebut. Ini perluasan. Jadi perluasan dalam pemakaian ini biasa. Sama seperti dalam bahasa Indonesia juga, ibu. Ibu itu dipakai untuk orang yang melahirkan kita. Tapi diperluas pemakaiannya sehingga ketika ibu artinya adalah wanita yang sebaya dengan ibu kita, maka dipanggil ibu. Atau juga penyempitan bau misalnya. Bau itu artinya aroma. Tapi disempitkan pemakaiannya artinya bau adalah aroma yang tidak diinginkan, tidak baik. Wallahu a'lam. Nah, jadi seperti itu ya, ikhwan. Jadi Masya Allah, setiap bahasa itu memiliki persamaan ya, cuma persamaan. Ada penyempitan, ada perluasan. Ada penyempitan, ada perluasan. ثم ذكر زوجا ثانية من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي سودة binti Zam'ah radhiyallahu anha. Kemudian di dalam kitab syair kita ini, di dalam kitab sejarah kita ini disebutkan istri kedua Nabi adalah Saudah binti Zam'ah. Istri kedua Nabi. Jadi istri kedua Saudah binti Zam'ah, yang ketiga adalah Aisyah. Jadi Saudah itu menikah dengan Rasulullah waktunya hampir sama, berdekatan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan keunggulan Saudah adalah istri Nabi yang paling tua. Istri Nabi yang paling tua. Sehingga di akhir-akhir hayat Saudah, di akhir hayat Nabi Muhammad SAW, Saudah menghadiahkan harinya untuk Aisyah. Ya Rasulullah, aku berikan hari-hariku, jatah-jatahku, aku berikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Saudah seperti ini? Karena Saudah tahu bahwasanya Rasulullah SAW sangat mencintai Aisyah, dan Saudah ingin mengambil hati Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, sepertinya engkau sangat mencintai Aisyah. Kalau begitu, saya berikan jatahku dan hari-hariku untuk Aisyah. Jadi Aisyah memiliki 2 jatah. Nah, istri-istri yang lain dapat 1 jatah, Aisyah memiliki 2 jatah. Masya Allah. Nah, ini indahnya rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya ikhwan. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi tentang istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bahas satu persatu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai yang ke-10 atau yang ke-11. Dan ini membahas tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar nikmat dan sangat dicintai oleh hati, karena kita sangat mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita sangat mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sampai di sini dulu pertemuan kita ya ikhwan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari ikhwan. Insyaallah 1-2 pertanyaan akan kita jawab. Tafadhol. Ustaz. Nah. Bismillah. Tadi yang mungkin bisa diberitahu Ustaz, contohnya anak-anak Nabi yang dari budak Ustaz. Syukran Ustaz. Baik. Jadi dalam agama Islam memang ada namanya mendatangi istri halal, mendatangi budak juga halal. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi budak. Dan salah satu budak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melahirkan anak. Anak Rasulullah SAW dari Khadijah adalah pertama Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Fatimah, kemudian Zainab, kemudian Ummu Kalsum, kemudian Ruqayyah.
Kemudian anak Rasulullah SAW yang dari bukan dari istri tapi dari budak adalah Ibrahim. Kampung Baru kan di sini. Ke kanan Ibrahim itu ke kiri. dilahirkan oleh Maria. Maria yang dihadiahkan. Maria ini hadiah dari kerajaan Mesir untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya namanya Maria. Maria nama Mesir. Nah, dari Maria lahirlah anak Rasulullah SAW bernama Ibrahim, dan Ibrahim juga sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibrahim wafat ketika umurnya masih kecil, masih imut-imutnya, masih mungil-mungilnya, wafat Ibrahim. Rasulullah SAW sangat sedih dengan wafatnya Ibrahim. Rasulullah SAW menangis dengan wafatnya Ibrahim. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, wa inna bifiraqi ya Ibrahim lamahzunun. Sungguh kami sangat sedih ketika berpisah denganmu wahai Ibrahim. Nah, jadi Ibrahim adalah anak Nabi Muhammad SAW dari budak Rasulullah bernama Maria Al-Qibtiyah. Wallahu a'lam. Baik ya ikhwan, soal akhir. Terusnya dia juga belum ada pengalaman kerja, jadi bawaan semua orang yang di ini ada pula bertanya, Ustadz, apakah boleh Ustadz memanggil nama seorang dengan merubah isim tasghir? Merubah isim tasghir, gimana contohnya ya? Merubah isim tasghir. Nufail, Ustadz. Naufal jadi Nufail. Masya Allah, boleh nggak seperti ini, Ustaz? Kalau seandainya dia memiliki maksud tertentu boleh. Tapi kalau seandainya menghina nggak boleh. Tapi kalau maksudnya biasa, maksudnya itu normal, biasa, nggak apa-apa. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat. Bahkan terjadi kepada Umar bin Khattab, yang khalifah. Dikatakan, ketika Umar masih kecil kan, wahai Umar. Ketika dia kecil dipanggil Umair. Ketika besar panggil Umar. Makanya ketika itu ada yang menasihati Umar bin Khattab, wahai Umar, dulu kamu Umair, sekarang kamu sudah jadi Umar. Artinya dulu kamu Umair kecil, sekarang kamu sudah jadi Umar, sudah gede. Jadi kalau seandainya memiliki tujuan-tujuan seperti itu, kita panggil Umair karena untuk mencandai Umair, wahai artinya Umar masih kecil, Umar kecil nggak apa-apa. Soalnya ada nama anak kita Nufail, Naufal. Terus ketika dia masih kecil, ya Nufail. Kok Nufail ya? Karena masih kecil. Panggil Naufal. Baik. Untuk seperti ini, apabila diizinkan oleh pihak keluarga dan tidak ada unsur-unsur hinaan di sana, insya Allah nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Baik ya ikhwan, mungkin tidak ada yang bertanya lagi, maka kita cukupkan pertemuan kita. Alhamdulillah sore ini kita telah mengulang lagi atau murojaah lagi tentang istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya pada sore hari ini kita membahas tentang keunggulan Khadijah bintul Khuwailid radhiyallahu anha dibandingkan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Memiliki 8 keunggulan dan telah kita baca satu-satu. Artinya bahkan yang paling keunggulan yang paling terasa sampai zaman sekarang adalah Khadijah punya banyak anak, dan keturunan Nabi Muhammad SAW sampai sekarang itu hasil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah radhiyallahu anha. Keberkahan Khadijah radhiyallahu anha. Baik ya ikhwan, kita akhiri pertemuan kita cukupkan pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khairan.